Shin Tae-yong bikin Simon McManamy minder gara-gara ranking FIFA Timnas Indonesia. Sebelum ke videonya alangkah baiknya menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Shin Tae-yong bikin Simon McManamy minder gara-gara ranking FIFA Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Simon McManamy pernah menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari hingga November tahun 2019. Simon McManamy mendapat kepercayaan dari Ketua Umum PSSI saat itu, Muhammad Iryawan, berdasarkan performa ketika berkarir di Indonesia. Sekadar diketahui, Simon McManamy pernah mencetak sejarah yakni mengantarkan Bayangkara FC juara Liga 1 2017. Awalnya pencinta sepak bola Indonesia optimistis prestasi Timnas Indonesia akan terdongkrak di bawah asuhan Simon McManamy. Terlebih di laga pembuka, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Myanmar di laga uji coba. Namun, setelah itu, Timnas Indonesia mendapatkan serangkaian hasil buruk. Andritani Ardiasa dan kawan-kawan sempat dibantai Yordania 1-4, sebelum akhirnya menang 6-0 atas Vanuatu. Apes bagi Timnas Indonesia, hasil buruk merembet ketika mereka berkiprah di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Di 4 laga awal bersama Simon McManamy, Timnas Indonesia tumbang 2-3 dari Malaysia, dihajar Thailand 0-3, dipermalukan UEA 0-5 dan dibantai Vietnam 1-3. Hasil negatif juga terus berlanjut ketika Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Malaysia di matchday kelima. Akibat serangkaian hasil negatif di atas, Simon McManamy pun dipecat PSSI pada November tahun 2019. Di saat bersamaan, ranking FIFA Timnas Indonesia pun merosot tajam. Ketika Simon McManamy menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, ranking FIFA skuad Garuda berada di posisi 159 dunia. Setelah 10 bulan Simon McManamy menjabat, ranking FIFA Timnas Indonesia melorot ke tangga 173 dunia. 1 bulan setelah memecat Simon McManamy, PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun, karena COVID-19 pada Maret tahun 2020, Shin Tae-yong baru memimpin Timnas Indonesia di laga resmi pada Juni tahun 2021. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 173 dunia, atau posisi ketika skuad Garuda ditinggalkan Simon McManamy. Namun, apa yang dicetak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia masuk kategori istimewa. Shin Tae-yong mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, melaju ke final Piala AFF 2020, semifinal Piala AFF 2022 hingga mencatatkan serangkaian hasil positif di FIFA Matchday. Efeknya pun positif, selama ditangani Shin Tae-yong, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 26 posisi. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 147 dunia dan masih akan terus melonjak posisinya. Jadi, apakah Simon McManamy minder dengan pencapaian Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia sejauh ini? Apa saja sih prestasi STY sejauh ini? Berikut 7 prestasi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Nomor 1 tak pernah dilakukan pelatih sebelumnya. 7 prestasi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Untuk diketahui, Shin Tae-yong ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 dengan kontrak hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Sejak menakodai Timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur, Shin Tae-yong pun mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan. Bahkan, juru taktik 52 tahun asal Korea Selatan itu telah menorehkan beberapa prestasi untuk tim Garuda julukan Timnas Indonesia. Lantas, apa sajakah prestasi tersebut? 7. Ranking FIFA Timnas Indonesia baik dari 177 ke 147. Sejak Shin Tae-yong resmi jadi pelatih pada Januari tahun 2020, Timnas Indonesia pada saat itu masih bercokol di peringkat ke-177 ranking FIFA. Belum sampai 1 tahun tepatnya pada September tahun 2022, juru taktik 52 tahun itu mampu membawa Timnas Indonesia naik drastis. Berdasarkan update ranking FIFA terbaru per Juni tahun 2022 lalu, Timnas Indonesia berada di urutan ke-155 ranking dunia. Bahkan untuk update terkini per Februari tahun 2023, Timnas Indonesia berada di ranking 147 dunia. 6. Lolos Piala Asia 2023 setelah 18 tahun. Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah penantian selama 18 tahun sampai detik ini. Terakhir, Timnas Indonesia mentas di Piala Asia pada tahun 2007 dengan status tuan rumah bersama Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Tentunya, ini jadi salah satu prestasi apik Shin Tae-yong bersama skuad Garuda yang kembali bisa mentas di Piala Asia setelah sekian lama menanti. Lantas,
Apakah Shin Tae-yong mampu berbuat banyak untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Menarik untuk dinanti. 5. Lolos Piala Asia U20 2023. Shin Tae-yong juga berhasil membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan yang saat ini tengah berlangsung. Kepastian itu didapat Garuda Nusantara usai mengalahkan Vietnam U20, Minggu tanggal 18 September tahun 2022, malam WIB. Timnas Indonesia U20 menaklukkan Vietnam U20 di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berkat hasil itu, Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2023. 4. Runner-up AFF 2020. Tak kalah membanggakan, Shin Tae-yong juga berhasil bawa timnas Indonesia jadi runner-up Piala AFF 2020 silam. Kala itu, timnas Indonesia harus kalah di final dari Thailand yang merupakan rival abadinya di Asia Tenggara. Meski gagal juara, timnas Indonesia sangat impresif dengan tak terkalahkan di babak penyisihan grup B. Dari 4 laga, skuad Garuda menyapu 3 kemenangan dan hanya 1 kali imbang sehingga berstatus juara grup B. 3. Perunggu SEA Games 2021. Selanjutnya, Shin Tae-yong berhasil timnas Indonesia U23 menyabat medali perunggu di SEA Games 2021 Hanoi. Meski hanya dapat perunggu, kiprah Garuda Muda patut diapresiasi. Sebab, dari 4 pertandingan di fase grup A SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 tampil menggila. Witan Sulaiman dan kolega mampu mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 5 gol saja. 2. Menang melawan Curaçao 2x peringkat FIFA 84 dunia. Berikutnya, Shin Tae-yong dengan tangan dinginnya mampu membawa timnas Indonesia mengalami tim peringkat ke-84 dunia yakni Curaçao. Bahkan, timnas Indonesia menang 2 kali, tepatnya pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pasukan Garuda menang 3-2. Kemudian pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022, pertandingan dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor, timnas Indonesia menang lagi atas Curaçao dengan skor 2-1. Tentunya, ini merupakan hasil yang sangat menjanjikan bagi timnas Indonesia yang rankingnya berada jauh di bawah Curaçao. 1. Berani potong satu generasi di timnas Indonesia senior dan lebih mengandalkan pemain muda. Terakhir, Shin Tae-yong berhasil melakukan apa yang tak pernah dilakukan pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Ya, juru taktik asal Korea Selatan itu sukses memotong satu generasi di timnas Indonesia senior dan lebih mengandalkan pemain muda. Tercatat, rata-rata usia timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Curaçao beberapa waktu lalu adalah 21,9 tahun. Perlu diketahui, angka tersebut adalah termuda sepanjang sejarah timnas Indonesia.